Oke, halo semuanya, selamat datang di podcast Balada Kehidupan. Wah, Sabtu ini aku semangat sekali. Kenapa? Karena ada yang mau dibicarakan dan disaringkan sih. Kenapa ya? Karena minggu-minggu kemarin atau ya minggu kemarin atau Sabtu-Sabtu kemarin, nggak tahu hari apa tepatnya, orang tuh nonton ini, nonton apa namanya? Nonton Laskar Pelangi di Disney Plus Hotstar. Jadi buat Disney Plus Hotstar tolong, karena saya sudah mempromosikan ya, tolonglah, eee, 2% saham mah nggak apa-apalah gitu kan. Nggak mungkin sih ya nonton Laskar Pelangi yang, diadaptasi dari novelnya Andrea Hirata, dan ternyata setelah nonton kembali, wow banget gitu. Anjir lah gitu kan. Karena kenapa? Karena agak relate sama orang yang latar belakangnya orang tua guru dan orang pun kuliah di, fakultas keguruan gitu. Dan ya doakan saja semoga tahun depan udah bisa menjadi sarjana pendidikan yang terdidik gitu kan. Nah, dan Laskar Pelangi ini pertama orang nonton pun itu waktu kecil, waktu masih SD tahun 2008. Berarti antara 8 tahunan atau 9 tahunan lah, dan pertama kali juga urang ke bioskop dan ada film yang emang bagus gitu selain Garuda di Dadaku, King, apalagi ya, dan lain-lain lah banyak. Dan salah satunya Laskar Pelangi adalah salah satu film favorit waktu kecil dan sekarang juga menjadi film favorit pada masa ini gitu menurut urang gitu. Kenapa? Karena kalau kalian udah pernah nonton Laskar Pelangi waktu kecil itu nilai-nilainya tuh yang ketangkep kan cuman, kalau orang pribadi sih cuman kayak harus giat belajar, harus pantang menyerah, jangan menyerah gitu, jangan cepat menyerah, harus mensyukuri apa yang didapat. Terus ya lihatlah gitu orang-orang mau sekolah pun sampai harus nunggu buaya dari lautan, terus ada si Lintang yang, ya kalian tahu kalau kalian masih ingat ceritanya, yang ayahnya meninggal waktu ke lautan dan dia berhenti untuk sekolah karena gak ada yang urus adik-adiknya, ya mungkin segitu. Cuman ternyata Laskar Pelangi itu memang, apa ya, pas orang nonton lagi tuh, wow gitu, banyak sekali pesan, kesan, apalagi buat kalian-kalian yang mau menjadi guru tapi males jadi guru, gimana ya? Jadi gimana ya, iya ya, kalian tuh pengen jadi guru tapi nggak 100% gitu, nggak sepenuhnya pengen jadi guru gitu. Kayak orang gitu kan, orang nggak mau gitu bahwa orang, menjadi guru 100%, maksudnya nggak tulus gitu jadi gurunya, karena guru itu menjadi sebuah profesi gitu kan. Nah, mungkin ini juga yang salah di Indonesia, mungkin nggak tahu sih, ini opini aja, yang salah bahwa guru tuh menjadi sebuah profesi, sedangkan kita tuh sering mendengar gitu, belajar mah di mana aja, semuanya juga, semua orang tuh guru kita gitu kan. Ya make sense sih gitu, maksudnya tapi kan kita belajar juga untuk menjadi guru gitu kan, agar bisa digugu dan ditiru. Tapi permasalahannya sekarang guru menjadi profesi itu adalah kitanya menjadi tidak tulus gitu kalau yang orang pribadi, dan orang pun sering ngobrol sama si Galih dan sekarang dia sudah menjadi guru, wadaw gitu kan, udah mempunyai kerjaan, eee, guru gitu, bahwa ya kita tuh jadi guru tuh kalau misalnya kita material ya nggak bakalan cukup gitu kan. Apalagi jadi honorer gitu, honorer guru gitu, ya paling gaji berapa sebulan, 300, 200, 400, mentok-mentok 500, itu pun dengan kerjaan yang nggak beres di sekolah gitu, nggak beres. Kalau kantoran kan kalau udah di kantor ya udah gitu, nggak dibawa ke rumah meskipun kalau ada lembur gitu kan. Kalau sekolah tuh everyday, setiap hari gitu pasti lembur gitu. Kerjaan yang belum beres di sekolah pasti harus dibawa ke rumah gitu. Dan itu pun mengganggu waktu istirahat dan lain, dan kalau kita tuh pasti kalau jadi guru tuh pasti sering mengeluh kan. Kalau orang pun sekarang mencoba untuk membantu sekolah banyak ngeluhnya sih gitu kan. Males gitu, kenapa seberat inikah menjadi guru gitu kan. Nah makanya itu orang sama Gali sering berdiskusi bahwa menjadi guru tuh harus tulus gitu, nggak harus, kita tuh jangan menjadikan sebuah guru tuh menjadi sebuah profesi gitu. Kenapa? Ya karena nggak bakalan cukup gitu kalau jadi guru, menjadikan sebuah profesi atau menjadikan sebuah apa ya,
beban kita terhadap guru gitu, maksudnya gimana, ya gitulah gitu, meskipun gitu ya nggak semua pekerjaan bisa mencukupi kita gitu kan, cuman di sini ya kita ngomongnya guru dulu lah gitu, karena orang juga tahu bahwa, eee, apa ya, bahwa menjadi pekerjaan yang lain juga sama gitu, tidak sepenuhnya bisa mencukupi. Karena ya kalau kita sering hedon, kita sering nongkrong dan lain-lain ya nggak bakal cukup-cukup gitu, kapan kita nabungnya. By the way, balik lagi ke Laskar Pelangi dan yah di Laskar Pelangi kita tahu ada Bu Mus dan Pak Bakri kalau nggak salah ya. Pak Bakri dan Pak Kepala Sekolah, saya lupa lagi kenapa saya lupa lagi nama Pak Kepala Sekolah. Yang memang sekolahnya tuh, aku agak apa ya ini, agak breakdown kayaknya, breakdown dikit yang sekolahnya tuh yang ya pas-pasan kita tahu kalau kayak sekolah rakyat lah ya yang cuman gubuk satu kelas pun itu pun ada yang Arai, Bintang, dan kawan-kawan gitu kan. Eee, ya Arai nggak ada, Arai di sang pemimpi lupa. Nah, dan mereka tuh sekolah gitu dan mereka pun terselamatkan gitu, yang kalau misalnya ada 9 orang siswa di sekolah Muhammadiyah tersebut, terpaksa sekolah itu harus ditutup dan ternyata ada seorang siswa yang datang dan pas jadi 10 orang, dan menurut orang siswa tersebut harusnya sekolahnya ke SLB karena menurut orang itu ABK gitu, anak berkebutuhan khusus. Tapi nggak apa-apa dan di sana Bu Mus pun dengan ikhlasnya, dengan bangganya dia terus mengajar meskipun sudah diajak ke sekolah dasar swasta yang gajinya lebih besar gitu kan daripada Muhammadiyah, dan dari Muhammadiyah itu kan gaji pun 2 bulan sudah apa ya, nggak turun gitu dengan keadaan kapur pun ngutang, kelas bocor, eee, kelas pun kayak apa ya, ditahan oleh kayu gitu kan, yang emang udah nggak layak lah, nggak layak sekolah gitu, bukan bukan sekolah gitu. Tapi Bungus tuh masih ikhlas, masih ridho gitu kan, meskipun nggak dibayar, tapi mereka ikhlas gitu mengajarkan ke 10 siswa tersebut gitu. Dan banyak nilai-nilai yang suara motor ganggu ya, dan banyak nilai-nilai yang, eee, didapatkan gitu. Pertama, yang urang dapatkan setelah menjadi guru bahwa kenapa sih kita sebagai guru nggak bisa gitu, nggak ngomong bodoh gitu, nggak ngomong tolol ke siswa gitu, karena kalau dilihat dari film ya, karena film tuh sempurna sekali sih. Bu Mus sendiri gitu, nggak pernah tuh bilang ke yang ABK tuh, "Kamu tolol, kamu bodoh," gitu. "Yuk semangat yuk." Tapi dalam realita kehidupan persekolahan kan kita sering mendengar guru yang, "Ah kamu mah gini aja nggak bisa, ah kamu mah bodoh, ah kamu mah gimana sih, kamu nggak belajar atau gimana?" Nah, itu tuh banyak gitu guru-guru yang kayak gitu dan membuat siswa itu menjadi nggak suka ke guru itu, dan itu terjadi kepada orang pribadi gitu. Pengalaman orang sewaktu sekolah dulu gitu, sering digituin gitu sama guru. Kan maksudnya gini loh, kita tuh sedang berusaha belajar di sini gitu kan. Ketika kita belajar, ya berarti kita harus melihat guru, tapi gurunya seperti itu ke kita, bukan menganggap remeh apa ya, ya kalau kita nggak bisa ya dibilang bodoh lah, dibilang kita nggak belajar, kan guru nggak tahu gitu kalau misalnya kita ada beberapa orang yang semalaman belajar tapi tetap bodoh gitu seperti saya gitu kan, ya ada aja ya karena itu memang butuh bimbingan lebih gitu, tapi kenapa guru tuh gak mau menerima kenyataan bahwa itu mungkin ya, bahwa itu mungkin kesalahannya guru sendiri gitu dalam aplikasi pembelajarannya, dalam, eee, apanya gitu, ya aku juga, ya orang juga tahu gitu bahwa menjadi guru tuh nggak mudah gitu, bahwa guru tuh ngajarnya tuh nggak cuman satu kelas doang gitu, di banyak kelas, cuman ya kenapa gitu harus seperti itu pertama. Dan poin itu yang sekarang ingin aku terapkan, urang terapkan ke diri urang, karena seperti Bungus tuh susah gitu kan.
yang nggak bisa bilang tolol, bodoh terhadap siswa itu kan. Kadang rasa-rasa ngomong kayak gitu tuh ada gitu, ingin gitu, karena ingin balas dendam gitu kan, pastilah ada lah gitu. Eee, dan itu kan udah menjadi sebuah memori juga sih. Nah, terus ke Bu Mus tuh tidak ini tergoda gitu kan, dan Bu Mus tuh selain menjadi guru dia mendapat pendapatan dari, jahitnya gitu, menjahit gitu. Nah, urang juga pengen sih gitu, bahwa menjadi guru tuh ya udah guru lah, nggak mikirin gajinya gitu, nggak mikirin gajinya berapa, itu mah cuman jadi apa ya, tambahan aja gitu. Tapi kita punya, tanggungan, bukan tanggungan, punya usaha gitu, apapun itu, gerak pribadi gitu, entah itu entar jadi bisnismen atau apa gitu, les atau mungkin apalah yang menghasilkan uang yang lebih besar daripada guru. Jadi guru tuh kita tuh tidak mengharapkan sebuah gaji dari guru, dan agar kita benar-benar murni gitu, apa ya, mengajar guru dengan ikhlas, dengan sabar, dengan penuh kasih sayang dan lain-lain. Nah, makanya pengennya tuh ada usaha selain itu yang lebih besar, dan ya nggak jadi malas gitu kalau misalnya kita mengharapkan gaji guru kan, ya kalian tahu sendirilah gitu, apalagi yang belum PNS masih honorer. Kalau nggak ngajar tuh tetap aja dapat gaji, cuman ya ngapain gitu kan, kita jadi gaji buta gitu, dan kita pun mengajarnya tidak semaksimal mungkin gitu, dan hanya, "Nih tulis nih, sekretaris mana nih, tulis nih di bor," gitu. "Coba kerjakan," cuman gitu-gitu doang mah ya, ya ngapain, dan itu pun terjadi sama orang sendiri sih gitu. Nah itu sih mungkin itu, dan apa ya, banyak juga sih sebenarnya kayak Pancasila. Wah keren sih, di awal orang baru ngeh, di awal-awal scene yang Laskar Pelangi ngomongin Pancasila dengan keadaan di Belitung sendiri tahun berapa gitu yang difilmkan, seperti itu tidak mencerminkan Pancasila sekali gitu, ketuhanan yang Maha Esa, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan lain sebagainya gitu kan. Dan itu tidak ternyata rapi, dan ya bukan menyalahkan siapapun, cuman kita juga sebagai masyarakat harus sadar gitu akan hal itu. Dan ternyata sedih sih intinya. Ya pokoknya kalian harus nonton sih. Gimana ya? Orang nggak bisa ngasih tahu keseluruhannya karena susah gitu kalau mau ngobrolin ini tuh gitu. Orang pengen gitu dari kemarin, cuman susah gitu kalau diobrolin tuh kayak gini loh. Kalian nonton film, kalian dapat nilai-nilainya sendiri, dan kalian nggak bisa di-share ke orang lain, tapi pengen di-share ke orang lain, tapi cuman diri kalian aja yang dapat nilai-nilai itu. Dan kalau kalian kasih tahu, ya belum tentu mereka tuh dapat gitu. Ya udahlah, intinya kalian coba nonton lagi Laskar Pelangi, dan ini mungkin agak ngaco sih podcast, sebelum-sebelumnya juga ngaco sih podcast, isi podcast banget di depan. Tapi ya semoga aja ngena dan bikin kalian mau nonton lagi Laskar Pelangi sih, karena sumpah kalau buat kalian nih, pesan buat kalian dari orang, buat kalian yang mau menjadi guru ataupun udah nanggung berkecimpung ke dunia keguruan pendidikan, coba kalian pikir lagi, coba kalian nonton Laskar Pelangi lagi, karena menurut orang itu film yang sangat madep. Ya kalau nggak Laskar Pelangi, nonton film-film India lah, ada Tell Me Fajar yang anak gitu. Nah, coba kalian nonton, coba kalian resapi, pahami, dan ambil nilai-nilai yang kalian dapat di Laskar Pelangi, bahwa menjadi guru tuh sulit gitu. Nggak semudah yang kita bayangkan gitu, nggak semudah yang kita harapkan, karena bahwa menjadi guru tuh banyak nilai-nilai dan apa ya, emosi-emosi yang harus ditahan lah, dan apapun lah, banyak lah pokoknya. Semoga setelah kalian menonton Laskar Pelangi dan lain-lain, Laskar Pelangi dan film-film bergenre yang sama, semoga itu bisa menjadi dasar kuat kita menjadi seorang guru. Pokoknya meskipun agak telat, untuk para guru, selamat Hari Guru, dan untuk para guru juga mari kita evaluasi bersama, apa kesalahan-kesalahan kita sewaktu mengajar, apakah itu entah dari kurikulum atau dari tata bicara kita atau dari apapun itu, karena kita juga guru juga sebagai manusia, kita ketahui itu bukan seorang malaikat, dan kita juga perlu evaluasi untuk diri kita sebagai guru. Jangan merasa menjadi guru tuh selalu benar gitu. Mungkin itu aja
Sekian, terima kasih buat semuanya. Dadah.